Banyak yang tanya sama saya, kenapa sih saya tuh ditawar-tawar terus sama customer? Kenapa sih kok jualan susah? Kenapa sih kok udah dikasih harga penawaran terus di follow up-nya susah? Gitu sampai kita harus memelas-melas, sampai kita harus di blok-blok mungkin WA-nya dan sebagainya, ya. Kita mau temukan kenapa kita susah jualan, ada hubungannya dengan kasih harga di depan. Ya kita lihat. Pakai Zoom juga ya udah ntar dikabarin lagi sering kali kan calon customer ngomongnya gitu, nanti dikabarin lagi ya, terus kita udah follow up nanti yang tar sok gitu, atau enggak nanti biasanya penawaran kita selalu dikirim terus gitu ditawar-tawar harganya sampai parah banget, sampai kita mau kasih nih nggak ya, kalau nggak dikasih ntar nggak dapat order, kalau dikasih nanti juga bikin jadi nggak untung, bisa jadi gitu ya. Nah, jadi kita mau bahas nih hari ini kenapa ngasih harga di depan itu salah dan kenapa kita menjadi susah banget harus follow up segala macam ya. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Sebagai pembeli kan kita pernah beli barang, ya enggak? Nah, sebagai pembeli barang biasanya yang kita mau apa? Coba jawab. Yang kita mau adalah harga. Ya barangnya bagus tapi harganya murah gitu kan. Sama kalau kayak Anda cari pasangan, cari pacar ya pokoknya maunya mukanya cakep, hatinya baik, dan duitnya banyak gitu misalnya mungkin ya. Maunya juga yang perfect gitu. Anda cari karyawan juga maunya begitu, maunya dibayarnya kecil, nggak mahal-mahal tapi maunya jago gitu. Nah ini sama, customer kita juga berpikiran kurang lebih sama seperti itu. Jadi yang mereka butuhkan adalah harga. Karena kita juga begitu kan. Terus mau diapain harganya? Mau dibandingin sama yang lain. Terus lihat harganya yang paling murah mana. Terus dibandingin dengan kualitasnya yang sama mana, yang lebih bagus yang mana, lalu nanti dipilih yang terbaik gitu kan. Iya kan? Sama kan kayak begitu kan. Jadi kita harus belajar untuk bisa mengerti gimana sisi dari customer. Nah, kalau customer mikirnya begitu, berarti kalau gini, kita sebagai yang mau menjual sesuatu pada customer kita, berarti yang dia mau adalah harga. Yang kita punya adalah harga dan spek dan sebagainya semuanya ya, termasuk payment terms dan sebagainya. Jadi kalau kita kasih apa yang mereka mau duluan, kira-kira akan lebih sombong nggak mereka gitu intinya, atau lebih susah nggak kita jadi harus ngebalikin ke mereka, nanti follow up lagi, nanya-nanya lagi, gimana Pak harganya udah cocok belum Pak, kapan kita deal nih Pak gitu. Itu yang susah kan. Nah jadi berarti pertanyaannya, haruskah kita memberikan harga di depan? Gitu pertanyaannya ya. Terus sama ada nanya, kalau nggak kasih harga di depan orangnya kabur. Ya mendingan nggak usah tahu harga daripada kabur juga. Kita kasih tahu harga emang nggak kabur? Anda bisa jamin nggak? Ya, biasanya emang kalau habis dikasih tahu harga kabur. Bahkan ya udah malah udah nggak kabarin lagi, WA nggak dibales, telepon nggak diangkat, terus ya udah gitu aja ya kan. Jadi sama-sama akan kabur, dan kita justru akan membuat mereka tidak kabur kalau tidak kita kasih harganya. Karena ingat, yang pembeli butuhkan adalah perbandingan harga. Kalau mereka membutuhkan perbandingan harga, berarti kita harus keep dulu harganya. Nah prinsipnya sama kayak main kartu atau main apapun deh. Saya contoh main kartu ya. Anda pernah mungkin main kartu-kartu apalah, kartu remi, kartu-kartu apalah gitu ya, ada as, ada king, queen dan sebagainya. Nah, coba sekarang kita lagi main kartu nih ya sama teman-teman kita nih yang lain. Mereka kira-kira kalau pengen menang maunya apa? Maunya tahu apa? Mereka pengen tahu kita kartunya punya apa, kartu as kita punya berapa, punya kartu as atau enggak. Gitu. Nah kalau mereka butuhnya itu ya kita jangan kasih langsung dong, kasih tahu nih gue ada 2 nih. Oh dia bisa langsung bikin strategi supaya bisa kalah gitu kan. Nah sama seperti juga dalam ke customer, sama ke cari pasangan, bahkan ini juga bisa dipakai untuk ke karyawan, cari karyawan atau ke karyawan yang ada, tim yang ada. Kita bisa lakukan cara yang sama. Jadi kita jangan kasih tahu dulu apa yang mereka mau sampai kita dapatkan apa yang kita mau. Nah, sebagai penjual yang kita mau apa? Ya, sebagai pembeli yang mau adalah harga murah,
Jadi pengen tahu harganya, terus kualitasnya bagus, garansi dan sebagainya. Gitu. Kalau udah bayar ntar kualitas gimana, paling begitu. Nah, sebagai penjual, sebagai seller, sebagai menjual, makanya tapi kita di sini bukan bilang kita harus jadi sales. Kalau orang jadi sales kan nge-push ya, seperti yang di video-video saya sebelumnya juga. Kita orang jadi sales itu nge-push. Kita nggak mau jadi sales, kita maunya jadi konsultan kayak dokter. Nah, kalau cara konsultan, cara yang saya akan ajarin di sini adalah bukan teori ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang bilang, wah Coach Joshua bisanya ngomong doang, saya bukan ngomong, ini hasil praktek gitu. Bahkan saya nggak tahu ini belajar dari mana, ini hasil temuan saya sendiri. Justru sekarang saya lagi mau cari ini ada teorinya nggak sih gitu. Jangan-jangan di depan di luar sana udah ada mungkin. Tapi ini hasil praktek saya selama 5 tahun terakhir ya, menjual jasa konsultan, jasa coaching. Jadi tadi balik lagi seperti main kartu. Nah, seperti main kartu, kalau kita tahu kartu asnya orang, langsung kita bisa bikin strategi. Sama seperti juga kalau customer pengen tahu kartu as atau harganya kita langsung di depan, dia akan langsung buat strategi dan kita akan kalah. Jadi kartu as harusnya ditaruhnya di mana? Dibuangnya di mana? Di terakhir ya. Kalau Anda nggak pernah main kartu ya udah, pokoknya intinya itu kan pamungkasnya tuh gitu. Karena pernah main game deh, main game apapun, main Dota Mobile Legend atau apapun, main game apapun ya, pamungkas kita itu ditaruhnya di terakhir gitu. Nah, pamungkas kita adalah yang kita keep adalah harganya, taruhnya di terakhir ya. Nah, lalu berarti apa yang kita butuhkan dari dia sebagai penjual? Nah, yang pertama berarti kita butuhkan apa? Ayo, sebagai penjual yang kita mau apa? Kita mau tahu dia sebenarnya pengen tanya harga doang atau sebenarnya mau beli gitu kan? Kan kita capek dong kalau kita kasih sampel terus, kita udah kasih segala macam terus toto, oh ya thank you terus dia cuma mau bandingin harga. Cuman mau neken vendor yang dia mau beli, cuman dia mau bandingin harga. Begitu kita dapat lebih murah sama kita, dia ngomong ke sebelah, di sini gue dapat sekian, dia maunya beli sama sana. Capek kan digituin kan? Nah, jangan mau. Kalau sampai dia kaburlah tanpa tahu harga kita. Nah, itu dia. Saya pernah mendismiss orang gitu ya. Udah nggak apa-apa, Bapak pulang dulu aja. Tapi dia nggak tahu harganya, biar dia penasaran. Nggak jadi deal sih, tapi paling nggak dia nggak tahu harganya berapa. Ya, jadi kita kasih belakangan. Yang kita pengen tahu apa tadi? Yang pertama adalah dia mau atau enggak. Ya, syarat berjualan adalah yang kalau mau bisa deal adalah dia mau, dia butuh, dia mampu. Yang pertama dia mau. Berarti kita harus tanya dulu apa yang dibutuhkan. Ya, Bapak maunya seperti apa? Nah, spesifikasi nih, ngomong produk atau jasa kita. Oh gini. Dia sudah cocok, kita jelasin dulu. Ya. Nanti tahap awalnya nanti saya ajarin di video saya yang lainnya yang tentang dari awal tuh mesti gimana. Ya. Menggali kebutuhannya dia itu gimana. Yang lagi kita bahas adalah yang di bagian akhir, di mana dia sudah tahu produknya. Ya, atau ini produknya produk umum gitu, misalnya produk apalah, pelembab muka atau apa, yang orang udah tahu gitu, oh ya beli itu udah tahu. Nah, cuman biasanya kan lebih susahnya ditawar-tawar itu ya. Jadi kita bisa katakan bisa yang kita mau tahu adalah dia mau atau enggak. Jadi kita bisa katakan, Bapak sudah cocok nih, sudah mau sama barangnya gitu. Kalau di awal-awal dia langsung nanya, ini harganya berapa, kira-kira harus dijawab gak? Jangan dijawab. Memang Bapak udah cocok, tanya balik, Ibu udah cocok belum sama barangnya? Udah yakin. Kalau udah yakin udah cocok ya baru kita ngomong. Nah gitu ya, simpelnya begitu. Nanti ada tahap-tahap selanjutnya, rahasia-rahasia berikutnya di jurus persuasion dari saya. Ada 8 langkah persuasion. Itu akan lebih detail lagi diajarkan gimana cara menepis dari keberatan mereka gitu ya. Jadi mereka ada keberatan, dan juga gimana cara mereka melakukan, gimana cara kita mendapatkan dealnya bisa di hari yang sama gitu ya. Kalau nggak di hari yang sama, paling nggak besok atau beda dikit lah, nggak harus yang kita kejar-kejarin. Nah itu ada caranya lagi. Tapi kita mau bahas di sini yang sekarang adalah kita harus tangkap apa ini dari si calon customer kita. Tadi yang tahu ya, yang pertama kita mau tahu dia mau atau enggak. Yang kedua kita mau tahu dia butuh atau enggak. Makanya kita perlu tahu, memang Bapak butuh.
Nah kalau saya biasanya saya tanyain balik, Bapak emang butuh nih? Bukannya Bapak bisa beli yang lebih murah, beli tempat lain, beli kompetitor. Bapak udah ada perbandingan belum? Perbandingan lain, nah, kenapa nggak beli yang itu aja Pak? Apa yang bagus sama yang ini? Gitu contohnya. Ya kita bisa tanya hal gitu, justru ntar dia keburu kabur. Ya mendingan kalau memang nggak cocok ya mendingan kabur. Atau kita ngomongin lagi, paling nggak kita tahu apa yang dia nggak cocok. Orang nggak langsung kabur kalau memang butuh, ya. Kalau orang emang butuh, dan apalagi kita punya yang namanya kartu joker. Ini dia nih, kartu joker keren. Apa sih kartu joker? Iya, kartu joker soalnya cuma satu kan. Di dalam permainan kartu misalnya nih, atau dua lah, anggap aja satu, tapi itu biasanya tidak dimainkan. Tapi kalau sampai dimainkan dan kita bisa punya kartu joker, artinya adalah pembeda, artinya kita bisa lebih menang dari yang lain. Nah itu di pembahasan yang lainnya tentang bagaimana punya kartu joker, bagaimana punya pembeda dibanding yang lain, itu akan lebih keren lagi. Andai kan kita nggak punya pembeda deh, jual nasi putih gitu ya, jual nasi putih, jual beras, semua juga sebelah beras Pak. Yang biasa mereka akan lakukan adalah perbandingan harga kan gitu. Jadi kita bisa tanya juga tadi ya, yang pertama maunya gimana, yang kedua dia butuh, yang ketiga dia mampu atau enggak. Kita mau tahu itu kan. Nah itu ada cara-cara dalamnya lagi, nanti kita bisa gimana caranya tahu dia mampu. Tapi secara umumnya kita secara simpel pertanyaan yang kita bisa tanyakan apa yang kita bisa tanyakan, Bapak budgetnya seperti apa gitu ya. Tentunya ini kata-katanya bisa divariasiin, ada yang bisa tersinggung kalau ditanya budget ya, ada yang juga yang nggak apa-apa, ada juga yang ya macam-macam ya, nggak apa-apa, kita tanya aja budgetnya berapa yang menurut dia menurut dia masuk akal ya. Dengan kualitas seperti ini Bapak punya budget berapa gitu ya. Jadi kita tahu range-nya seperti apa. Nggak semua orang akan jawab, it's okay. Menurut pengalaman saya tanya begitu sekitar 30-40% orang jawab ya. Jadi paling nggak kita tahu dia mampu, baru kita kasih tahu harganya. Ketika harga sudah keluar, maka kita bisa lakukan yang namanya bernegosiasi. Di video saya yang lain nanti temukan cara bernegosiasi gimana, dengan menggunakan pricing matrix, dengan menggunakan investment matrix ya, supaya kita bisa dapat dealnya di kalau bisa di hari yang sama gitu. Oke. So, sekian dulu dari saya. Kesimpulan dari kita hari ini adalah jangan buka harga di depan, buka harga di belakang, karena kita mau tahu dulu mereka mau, mereka butuh, dan mereka mampu. Setelah itu baru kita kasih tahu harganya. Setelah kita juga bisa memastikan dia bisa melakukan keputusan gitu ya. Alright, so ikuti terus video-video saya selanjutnya, dan juga pastikan komen ya. Habis nonton ini harus komen langsung di bawah, tanya pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit buat saya apa. Dan juga Anda bisa bergabung di Expert Community, di mana banyak expert berkumpul di situ. Kalau Anda expert juga, Anda bisa gabung juga sama expert community kita ya, Expreneur, seperti kayak X-Men gitu ya. Dan kita akan sama-sama saling membantu, saling berkolaborasi untuk membesarkan bisnis kita masing-masing. Oke? So, ya ikuti juga terus YouTube, Instagram, dan Facebook saya, Coach Joshua Sutanto, dan kita akan bahas di situ sama-sama. Oke, see you, bye-bye.